Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hidup yang bertanggung jawab. Saudara, siapakah yang mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah orang lain dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan kita? Tentu tidak, ya. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita pikirkan dan apa yang telah kita lakukan, itu adalah diri kita sendiri. Pihak kita lah yang akan paling bertanggung jawab. Saudara yang terkasih, hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap hari kita seperti ada dalam persimpangan. Seperti ada dalam persimpangan jalan. Kira-kira keputusan apa yang harus kita buat? Kira-kira keputusan apa yang harus kita ambil untuk menentukan masa depan kita? Tetapi saudara-saudara yang terkasih, terkadang yang kita temukan adalah lebih mudah orang mencari-cari kesalahan orang lain ketika atau dikala kita gagal. Kalau kita gagal, kita akan mencari-cari kesalahan orang lain ketimbang kita merasa salah diri. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti melakukan itu. Israel atau Yahudi zaman dulu diberi kesempatan untuk mereka mendengarkan ajaran tentang arti hidup yang sesungguhnya dari tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Mereka diberikan kesempatan untuk mendengarkan nabi-nabi menyampaikan kepada mereka. Kenapa Tuhan harus mengutus nabi-nabi? Karena sesungguhnya Tuhan mempercayakan kepada raja-raja, tetapi raja-raja pada zaman itu tidak lagi memberitakan kebenaran, tidak lagi kasih tahu tentang kebenaran, tidak lagi memimpin umat untuk menuju kepada hal yang benar menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dipakailah para nabi untuk menyampaikan, dan salah satunya Nabi Yesaya. Saudara yang terkasih, konteks penulisan kitab Yesaya itu terjadi pada masa pembuangan Yahudi atau Yehuda, Israel ke tanah pembuangan yaitu di Babel. Tentunya disadari dengan jelas bahwa kondisi Yehuda pada waktu itu, mereka tidak dalam kondisi yang bebas, tidak dalam kondisi yang baik-baik. Karena apa? Karena mereka ada dalam sebagai tawanan. Dan kondisi ini Bapak Mama Saudara yang terkasih membawa mereka pada beban yang berat, dan itu tentunya menurut kemungkinan untuk mereka saling percaya. Yang terjadi, kemungkinan yang terjadi adalah mereka akan saling mempersalahkan, cari-cari salah pasangan. Saudara yang terkasih, Yeskiel memulai pasal ini dengan sebuah kutipan dari Nabi Yeremia. Kutipan itu bilang bahwa dosa nenek moyang mereka, jadi bukan dosa mereka, tetapi dosa nenek moyang mereka yang membuat mereka menderita di dalam pembuangan. Ini karena kita punya dosa para nenek moyang, karena kita punya dosa para leluhur, makanya kami ada dalam pembuangan ini, makanya kami sengsara. Tetapi saudara yang terkasih, Yeskiel berusaha meluruskan pemahaman yang melenceng ini dan yang sudah terlanjur berakar di dalam umat Israel atau Yehuda ini. Pemahaman yang sudah berakar, sehingga Yeskiel menekankan bahwa kebenarannya adalah semua orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab itu dibalaskan sesuai dengan perbuatannya, dan itu sebagaimana yang tertulis dalam bacaan kita dalam bentuk ilustrasi pasal 18 ayat 5 sampai ayat 18. Saudara yang terkasih,
Tentu tugas Nabi Hizkiel ini bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang ringan. Ini tugas yang berat. Karena apa? Karena Israel disebut sebagai bangsa pemberontak. Israel disebut sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Baik itu perempuan, laki-laki, orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat biasa, tua, muda, orang tua, anak. Mereka hidup penuh dengan kejahatan. Karena apa? Karena ini kesusahan yang mereka alami. Dan parahnya, pemahaman yang salah yang sudah mengakar saat itu, bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang itu bisa dilimpahkan atau ditanggungkan kepada orang lain. Jadi saya yang berbuat salah, saya yang buat dosa, itu bisa kasih turun kepada saya punya adik, pada saya punya anak. Jadi saudara yang terkasih, ini pemahaman yang menurut Yehezkiel pemahaman yang salah, sehingga memang Tuhan bilang, Yehezkiel kasih tahu di dong sudah bahwa itu pemahaman dan punya pemikiran itu salah. Dan saudara, hal itu nampak dalam peribahasa ayat yang kedua, ayah-ayah makan buah, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Saudara yang terkasih, bacaan kita dengan jelas dari ayat 5 sampai 13 di situ menyebutkan tentang kejahatan dosa yang dilakukan umat Israel dalam berbagai aspek. Orang miskin dan lemah ditindas, mereka dibiarkan lapar dan telanjang, hak sesama dirampas dan dirampok. Banyak orang yang berlaku curang, ada pembunuhan, ada persinahan, ada penyembahan berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya yang tidak sesuai dengan ketetapan dan peraturan Tuhan yang dilakukan oleh umat perjanjian. Saudara yang terkasih, dari konteks kehidupan umat Israel, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah hidup bertanggung jawab? Kekasih Tuhan, Nabi Yehezkiel mengkritik umat Tuhan yang berpikir bahwa tanggung jawab atas dosa pribadi itu bersifat genetis yang dapat turun temurun. Dan ini yang Yehezkiel kritik. Sehingga ada kebiasaan buruk di antara umat Tuhan, yakni suka mempersalahkan orang lain atas keadaan buruk yang dialami. Kita yang salah, tetapi kemudian kita menuju orang lain sebagai penyebabnya. Misalkan saya terlambat pergi ibadah karena orang rumah tidak membangunkan saya. Minta maaf, saya terlambat 1 jam, 2 jam misalnya. Lalu saya kasih tahu bahwa ini salahnya orang rumah karena tidak kasih bangun saya, atau tidak mengerjakan tugas karena kakak atau saudara tidak membantu saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang Yehezkiel kritik. Yang berikut, umat Israel mempersalahkan Tuhan, dong saling kasih salah satu dengan yang lain, lalu kemudian dong juga tertuju kepada Tuhan, kasih salah Tuhan, bahwa mereka dihukum ada dalam pembuangan karena dosa orang tua, karena dosa nenek moyang mereka, dan bukan karena dosa-dosa mereka sendiri. Sikap mempersalahkan Tuhan menunjukkan tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak dewasa. Mempersalahkan Tuhan menunjukkan umat tidak memahami arti keadilan Tuhan, sehingga mereka menilai Tuhan itu tidak adil. Maka saudara, Nabi Yehezkiel mengingatkan mereka akan keadilan Tuhan, bahwa Tuhan itu adil. Tuhan keadilan ada di mana? Yaitu Tuhan menghargai orang benar dan Tuhan menghukum yang jahat. Itu keadilan Tuhan. Yehezkiel kasih tahu kepada umat Israel.
Mempersalahkan Tuhan hanyalah upaya untuk mencari-cari alasan untuk membela dosa mereka, untuk membela diri walaupun salah dan tanpa sadar. Sikap mencari-cari kesalahan orang ini, justru sikap ini yang menjauhkan orang dari pertobatan dan hidup baru. Karena kita tidak pernah salah, yang salah orang lain, maka sudah pasti kita akan jauh dari hidup pertobatan dan hidup baru. Saudara yang terkasih, mengakui dosa merupakan tindakan yang dewasa dan bertanggung jawab, yang memungkinkan kita dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Sikap mempersalahkan pihak lain itu akan membawa hati kita semakin keras, akan membawa kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, bahwa apapun itu saya tidak pernah salah. Akhirnya orang menjadi keras hati dan menjadi sombong. Mengakui dosa dengan sungguh hati akan memberikan kita kebebasan dan kelegaan, dan beban kita pun terlepas. Kekasih Tuhan, kebenaran berharga dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa Allah hendak mengingatkan tanggung jawab pribadi dari setiap orang. Setiap pribadi punya tanggung jawab, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, di ayat 4 bilang, semua jiwa milik Allah. Itu berarti kita bertanggung jawab kepada Allah, sang pemilik kehidupan. Jiwa, setiap jiwa, masing-masing jiwa akan bertanggung jawab kepada Allah tentang perbuatannya. Yang kedua, semua orang bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita punya pemahaman yang dulu kita selalu dengar bahwa soal apa-apa sepanjang belum berbuat dosa saja, karena yang tanggung dosa itu orang tua dan bapak anak mama ani setuju kok. Kalau model begitu, ada bapak anak mama ani yang menyaur berdiri sebagai saksi baptis. Kita dengar bahwa sepanjang belum lu punya dosa itu ditanggung oleh orang tua. Nanti kalau subsidi habis baru lu tanggung sendiri. Begitu. Itu juga pemahaman yang salah. Makanya hari ini melalui bacaan dari Nabi Yehezkiel mau kasih tahu kepada kita bahwa apapun yang kau lakukan, kita sendiri yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Allah mau supaya semua orang berdosa itu bertobat. Apa mama kekasih Tuhan dalam bacaan Yehezkiel kasih tahu kepada umat Israel bahwa Allah tidak menginginkan kematian, tetapi Allah menginginkan orang fasik itu bertobat. Dia tidak menginginkan orang fasik itu ada dalam kematian. Jadi dia mau setiap orang itu bertobat. Inilah seruan Allah kepada umatnya agar mereka menyadari keberdosaannya dan kemudian bertobat sehingga hidup. Bapak mama saudara yang terkasih, dalam setiap kitab, khususnya nabi-nabi, kitab nabi-nabi, di situ mau kasih tahu bahwa karena nabi-nabi punya masa itu adalah masa dalam kondisi Israel Yehuda ini ada dalam peperangan, dan mereka pergi menyampaikan itu ada tiga janji Tuhan yang mau dinyatakan. Yang pertama, bahwa umat itu kalau ikut Tuhan punya mau, besok akan hidup. Yang kedua, dijanjikan tempat akan menduduki tempat perjanjian. Yang ketiga, yaitu janji ini termasuk untuk kita semua. Bukan sekedar hidup di tanah perjanjian saja, tetapi tanah perjanjian yang lebih daripada itu, yaitu Yerusalem baru. Dan itu akan digenapi oleh Yesus Kristus.
Bapak Mama, saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh umat dalam pembuangan ini, Yeskiel pergi kasih tahu dan memperkuatkan mereka. Hidup benar sudah, supaya bosan hidup. Apalagi bisa menikmati tanah perjanjian, menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan janjikan kepada besok, termasuk juga hidup kekekalan, yaitu hidup selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran yang sama dikumandangkan juga dalam perjanjian baru saat Rasul Paulus menulis, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yeskiel dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang harus menanggung dosa dan kesalahannya sendiri, bukan orang lain. Anak menanggung buah kesalahannya sendiri, bukan orang tuanya. Dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, setiap orang harus terus berusaha hidup dalam rasa takut akan Tuhan dan siap mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan Tuhan. Bapak Mama kekasih Tuhan, pertobatan seseorang dari dosa akan membuahkan pengampunan dari Tuhan. Itulah Tuhan yang karena kasih-Nya, Dia tidak menghendaki kematian orang berdosa. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menghendaki kematian orang berdosa, tetapi Dia menghendaki kehidupan di dalam pertobatan. Saudara yang terkasih, kalau ketemu berhadapan dengan orang yang menjengkelkan, orang yang kekodok sekali, sebenarnya kadang-kadang ketemu bilang cukup dia mati, cukup dia jalan-jalan dia dapat tabrak dia mati, atau dia naik pohon tua dia jatuh dia mati. Tapi Tuhan Allah tidak pernah menginginkan kematian dari orang-orang yang sudah berbuat dosa yang menyakiti di hati yang kudus. Maka saudara-saudara yang terkasih, kau memang sudah sempurna, tetapi janganlah kau menginginkan kematian seseorang kalau kau benci dia. Tetapi berdoalah baginya supaya dia mendapatkan kehidupan di dalam perbuatan. Di dalam kasih Tuhan, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan yang telah kita perbuat, asalkan hidup kita hidup di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk bertobat dari semua perbuatan dosa kita dan berbalik kembali kepada Tuhan. Ingat saudara yang terkasih, setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan Tuhan. Maka hiduplah secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terus bersyukur selagi diberikan kesempatan hidup. Walaupun saudara yang terkasih apa yang kami inginkan seperti tadi pujian dari Raya 15, apa yang selalu kau inginkan tidak sejalan dengan apa yang maksudnya yang tidak sejalan. Kau mau itu tapi itu tidak sesuai. Yang terjadi tidak sesuai. Namun harus tetap bertanggung jawab. Harus tetap bersyukur untuk melakukan kebenaran sampai berakhir. Tuhan memberkati kita. Amin.